Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Sania Amalia, NIM 21070100124 yang akan menjawab soal UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk persoalan nomor 1, yaitu salah satu metode asesmen yang digunakan dalam teknik simulasi yaitu LGD. Lalu jelaskan bagaimana proses simulasinya serta penilaian hasil observasi dan juga contoh-contoh aspek yang dinilai. Untuk proses simulasinya, yang pertama yaitu nantinya perusahaan akan menentukan topik permasalahan yang akan didiskusikan dalam RGD. Lalu peserta-peserta yang sudah terkumpul nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 hingga 10 orang. Lalu akan ada pemberian instruksi kepada peserta mengenai topik yang akan didiskusikan, yang akan durasinya berkisar sekitar 15 hingga 30 menit. Lalu ketika menyampaikan instruksi, observer juga akan menyampaikan kepada para peserta bahwa observer tidak akan terlibat langsung dalam diskusi dan hanya akan berperan sebagai observer yang mengobservasi. Lalu sesi diskusi hanya sepenuhnya akan dijalankan oleh para peserta tanpa ada campur tangan dari pihak lainnya. Lalu ketika diskusi dimulai, observer akan memantau dan mengobservasi jalannya diskusi dan menilai dari beberapa aspek-aspek yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang diinginkan oleh para peserta, yang dibutuhkan dari para peserta, seperti interaksi antar peserta, kemampuan peserta dalam kerjasama dalam kelompok diskusinya, lalu bagaimana peserta berkomunikasi, bagaimana peserta berargumentasi dengan sesama peserta yang lain, bagaimana keaktifan dan kontribusi dari masing-masing peserta, serta bagaimana mereka mencapai sebuah solusi dan sepakat akan solusi tersebut. Lalu setelah waktu habis, diskusi akan segera dihentikan dan pihak observer juga akan memberikan feedback mengenai bagaimana performa dari masing-masing kelompok saat LGD berjalan. Feedback yang diberikan nantinya akan berisi komentar-komentar positif yang nantinya dapat menjadi evaluasi dan motivasi terhadap para peserta setelah LGD tersebut berlangsung, sehingga peserta tidak akan merasa dijatuhkan oleh pihak perusahaan ketika diberikan feedback tersebut. Lalu untuk nomor 2, sebelum menetapkan program pelatihan perlu dilakukan TNA atau Training Need Analysis. Contoh TNA, kemudian penetapan pelatihan apa yang akan dilakukan, sasaran pelatihannya siapa, nama program pelatihannya apa, serta alasan kenapa menggunakan program pelatihan tersebut. Sebagai salah satu contohnya, TNA akan diberikan oleh salah satu restoran besar yang akan mengadakan pelatihan untuk salah satu jabatan karyawannya, yaitu bagian pelayanan atau waiters atau waiter. Lalu di dalam pelatihan ininya nantinya akan diberikan mengenai pelatihan bagaimana untuk melayani pelanggan, bagaimana cara menghandle situasi ketika restoran sedang ramai, bagaimana cara menghadapi pelanggan-pelanggan yang mungkin bersikap kurang baik atau kurang sopan terhadap karyawan atau pelayan. Terus bagaimana cara menghandle situasi ketika pesanan sedang banyak dan ada banyak masalah-masalah lainnya ketika di lapangan. Lalu seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa sasaran pelatihannya sendiri adalah salah satu jabatan karyawan, yaitu pelayan atau waiter atau waitress. Untuk nama program pelatihannya yaitu program pelatihan
bagi waiters atau waitress untuk menjadi untuk menjadi salah satu karyawan yang dapat memajukan dan bekerja secara efektif untuk restorannya. Untuk alasan mengenai mengapa menggunakan program pelatihan tersebut, yaitu karena restoran membutuhkan pelayan yang dapat diandalkan karena menjadi salah satu faktor penting dalam restoran, karena perjalanan restoran juga tergantung dengan bagaimana pelayanan yang didapatkan oleh para pelanggan, apakah mereka puas atau tidak oleh pelayanan yang disediakan oleh restoran. Bukan hanya bagian dari makanannya dan semacamnya, namun pelayanan juga menjadi salah satu faktor penting. Sehingga pelayanan dalam suatu restoran, terutama jika restoran tersebut memiliki harapan untuk menjadi restoran yang besar dan membuka cabang dan sebagainya, maka dari dalam internal restoran harus memiliki pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, sehingga penting bagi restoran atau perusahaan-perusahaan makanan lainnya untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya, salah satunya yaitu kepada para pelayan. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.